Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cira Aruni, belajar bahasa Indonesia bersama Bu Guru Citra. Jangan lupa untuk subscribe ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang surat pribadi dan juga surat dinas. Di video sebelumnya, kalian sudah mengenal dan juga memahami apa itu surat pribadi dan juga surat dinas. Di sini, di video kali ini, kita akan membahas tentang struktur atau susunan surat pribadi dan juga surat dinas beserta kaidah bahasanya. Nah, jadi dalam membuat surat pribadi dan juga surat dinas, ada aturan atau susunan yang harus kalian perhatikan. Kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang struktur dan juga kaidah bahasa surat pribadi dan surat dinas, ada baiknya kita flashback atau mengingat kembali materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang pengertian dari surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain. Kalian ingat baik-baik ya, jangan sampai kalian tidak memahaminya. Surat itu ada dua jenisnya ya anak-anak. Yang pertama surat pribadi, yang kedua adalah surat dinas. Nah, pada video sebelumnya itu sudah kita bahas ya, apa itu surat pribadi dan juga surat dinas, apa bedanya dan lain-lain. Tapi tidak ada salahnya dong kalau kita mengingat kembali apa sih surat pribadi dan surat dinas, bedanya di mana. Surat pribadi itu berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis oleh seseorang kepada siapapun yang berhubungan dengannya. Berarti surat pribadi isinya adalah untuk keperluan kita ya, untuk keperluan diri sendiri. Berbeda dengan surat dinas. Kalau surat dinas itu isinya bukan tentang pribadi, tapi tentang masalah kedinasan atau pemerintahan. Ditulis oleh pribadi atau atas nama instansi atau lembaga dalam situasi formal dan juga untuk kepentingan yang formal. Jadi intinya, bedanya surat pribadi dan surat dinas hanyalah di isinya anak-anak. Karena berbeda isi, pastinya ada perbedaan dong dalam membuat surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, sampailah kita di pembahasan inti, yaitu tentang struktur surat. Yang harus kalian pahami, maksud dari struktur itu adalah susunan atau bagian-bagian surat dari awal sampai akhir ya. Berarti nanti kita akan cari tahu bagaimana susunan dari surat pribadi dan juga surat dinas, supaya kita tidak salah dalam membuatnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang struktur dan juga susunan dari surat dinas. Oke, karena surat dinas ini sifatnya resmi, berarti ada aturan-aturan dalam membuatnya. Kita langsung saja ya anak-anak ya. Kita lihat dari yang pertama atau yang paling atas itu ada kop surat atau disebut juga kepala surat. Isinya adalah tentang identitas si pengirim surat, identitas lengkap ya. Jadi di situ ada nama lembaganya, ada alamatnya, ada emailnya dan nomor telepon serta yang lain-lain. Pokoknya tulis lengkap. Itu adalah identitas si pengirim surat. Yang kedua adalah tanggal surat. Nah, kalian harus perhatikan ini di tanggal ya. Biasanya kita kalau menulis surat itu ada tempat dan tanggal. Contoh, Depok, 16 April. Nah, tapi kalau di surat dinas ada aturannya. Jika sudah menggunakan kop surat,
maka tempatnya nggak lagi kalian tulis. Jadi tidak lagi ditulis tempatnya. Ya, seperti contoh di layar. Karena sudah ada kop surat, maka langsung ditulis tanggalnya saja, tidak menggunakan tempat. Yang berikutnya, yaitu ada nomor, lampiran, dan juga perihal. Nah, nomor itu adalah kode dari lembaga si pengirim surat. Oke, jadi kalau kalian mau mengirim surat atas nama lembaga, contohnya nih atas nama sekolah SMP 15, kalian harus tanya dulu ke petugas yang bertugas menangani surat menyurat. Kalau di sekolah itu adalah tata usaha. Berarti kalian harus tanya dulu ke tata usaha nomor berapakah surat yang akan kalian kirim. Nomor itu tujuannya adalah untuk mempermudah pengarsipan. Oke anak-anak ya. Yang berikutnya lampiran. Kalau lampiran itu adalah berkas lain yang diikutsertakan dalam surat. Contohnya ketika kalian menerima surat pemberitahuan pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, ternyata ada 2 lembar yang kalian terima. Yang pertama suratnya tentang pelaksanaannya, yang kedua tentang jadwalnya. Berarti jadwal tersebut adalah lampirannya. Oke, jadi berkas lain yang diikutsertakan dalam surat. Kalian bisa tulis di situ ada berapa lembar lampirannya. Yang selanjutnya adalah perihal. Perihal itu adalah isi suratnya tentang apa. Oke. Nah, lanjut alamat surat. Alamat surat berarti suratnya itu mau dituju ke siapa atau kemana. Kalian tulis di situ yang terhormat YTH ya, YTH titik. Y-nya besar, TH-nya kecil, kasih tanda titik. Yang terhormat bla 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 bla. Kasih nama yang kalian tuju. Oke, lalu jangan lupa kasih juga alamatnya. Dalam menulis alamatnya, kalian tidak boleh menyingkat kata jalan. JALAN, jangan disingkat jadi JL titik atau JLN titik. Nah, itu aturannya sudah dari sananya ya. Jadi jalan itu tidak boleh disingkat. Lanjut, salam pembuka. Kalau salam pembuka ini sebenarnya bebas ya, boleh dengan hormat atau boleh juga pakai assalamualaikum. Namun diakhiri dengan tanda koma yang pastinya. Tapi kalau misalnya kalian mengirim suratnya itu belum tahu ke siapa atau bukan lembaga khusus agama, jadi lebih baik kalian menggunakan kata yang umum, yaitu dengan hormat kasih tanda koma. Lanjut, paragraf pembukanya. Paragraf pembuka ini untuk pembukaan saja ya. Kalian bisa lihat di contohnya. Setelah paragraf pembuka adalah intinya atau isinya, kalian mau memberitahu tentang apa. Lalu paragraf penutup ini bisa kalian pakai dengan kata-kata atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Lalu salam penutup dan jangan lupa untuk tanda tangan. Nah, itu adalah susunan dari surat dinas. Ada aturan-aturan tertentu dalam membuat surat dinas ya. Tadi sudah Ibu beritahu, kalian jangan sampai lupa. Kalau bisa kalian catat juga, biar nanti ketika kalian menulisnya, kalian tidak salah gitu. Oke, silahkan kalian pahami dan kalian boleh mencatatnya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang struktur atau susunan dari surat pribadi. Surat pribadi ini sifatnya tidak resmi atau tidak formal, jadi tidak ada aturan tertentu dalam membuatnya. Surat pribadi bisa kalian buat sesuai dengan keinginan kalian, bebas ya. Tapi di sini Ibu akan kasih tahu bagaimana baiknya surat pribadi itu kalian buat. Yang paling atas, yang pertama, itu kalian tulis tempat dan tanggal surat, supaya yang menerima bisa tahu surat ini dari mana dan kapan kalian kirim. Yang kedua adalah alamat surat. Kalian tulis surat ini untuk siapa, supaya nanti yang menerima surat bisa tahu kebenaran, oh ternyata surat ini memang benar-benar untuk saya.
Yang berikutnya salam pembuka. Salam pembuka ini bebas ya, kata-katanya boleh salam kangen, boleh my best friend dan lain-lain. Tapi jangan lupa kasih tanda koma di akhir kalimatnya. Lanjut kalimat pembuka, kalian bisa lihat dari contoh di layar dan kalian boleh bebas untuk menulis kalimat pembuka. Setelah kalimat pembuka, kalian beritahu isinya atau intinya kalian mau ngomong apa. Lanjut, jangan lupa kalimat penutupnya supaya bagus. Salam penutupnya juga jangan lupa, ini bebas, boleh apa saja. Dan yang terakhir adalah kasih tahu nama dan tanda tangan kalian. Nah, untuk penulisannya kalian nggak harus sama dengan yang ada di layar. Bebas ya, boleh kalian letakkan di kanan, di kiri, dan lain-lain. Oke, lanjut kaidah bahasa pada surat. Nah, bahasa pada surat ini sudah ketahuan lah ya dari sifatnya. Kalau surat dinas karena dia sifatnya formal dan resmi, berarti bahasanya yang digunakan adalah bahasa yang baku. Pilihan katanya juga pilihan kata yang formal atau normal. Kalau pribadi, surat pribadi itu ragamnya santai, kalian bisa bebas asal sopan dan ekspresif. Oke, jadi bahasa pada surat itu disesuaikan dengan sifat-sifatnya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menulis surat dinas dan surat pribadi secara benar ya anak-anak ya. Dan kalian bisa mencatat materi dari video kali ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.